Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah berkaitan tentang sebab-sebab dibolehkannya bertayamum. Ya, jadi saya ulangi, tayamum ini merupakan salah satu sarana taharah pengganti daripada wudu. Ya. Kalau wudu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu. Nah, kita akan bahas sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Di sini disebutkan ada tiga ya, ada tiga. Sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum ini ada tiga. Artinya kalau di luar tiga ini maka tidak diperbolehkan. Apa alasan pertama? Sebab pertama atau alasan pertama karena ketiadaan air. Memang air tidak ada. Ya, memang air tidak ada. Gitu. Sama sekali. Mungkin karena faktor musim kemarau yang panjang, atau karena memang seseorang ini sedang melintasi padang pasir tandus gitu ya, bersama, atau mungkin dia sedang berada di satu tempat yang memang di situ tidak ada sumber air. Nah, ini artinya kondisi semacam ini diperbolehkan orang untuk bertayamum. Nah, ketiadaan air pun ya, ini juga tayamum juga disebabkan begini ya. Sebetulnya air ada cuman karena stoknya sedikit, sementara ini air yang jual satu galonnya bisa sampai 50.000 contoh. Ya, air mah ada Pak, yang jual gampang satu galon berapa? 50.000. Mahal kan ya? Oh, mahal banget. Kalau kita biasa 5.000 jadi 50.000 berarti 10 kali lipat. Nah, dalam kondisi ini gimana? Nah, kalau memang kita mampu ya silahkan, kalau tidak mampu ganti dengan tayamum, gitu ya. Jadi intinya ketiadaan air, ya. Benar-benar nggak ada. Kalaupun ada tadi kondisinya. Atau bisa juga sebetulnya ada air kan. Contoh ini, kita di rumah nih atau satu tempat. Katakanlah kita sedang main-main ke tengah hutan, ya, camping lah atau gimana gitu. Kita tinggal di satu gubuk, satu rumah, di rumah itu nggak ada air. Sementara kita mesti ngambil air di sumur sono, iya nggak? Sono ke sumur, mesti jalan kaki. Tetapi pas mau ke sumur ternyata ada singa. Singanya singa lapar lagi, iya nggak? Udah mau ngawang-ngawang aja tuh singa. Kalau kita maksain ngambil air gimana ceritanya? Ya udah digahala sama singa. Benar? Nah, dalam kondisi gimana? Boleh tayang. Nah, termasuk ketiadaan air. Bukan air yang nggak ada, karena memang kita nggak bisa nyampe ke sana. Kalau ke sana bahaya, nyawa hilang.
Ya, saya ngalamin waktu saya di NTT, 4 bulan jalan kaki ke daerah Manggarai Timur itu. Saya jalan kaki dari jam 9 pagi non-stop. Ya, kita 9 pagi nyampe jam 10 malam, nggak makan itu, karena kita lihatin hutan pegunungan. Saya iseng hitung itu yang saya lewati Pak 11 sungai. Saya hitung 11 sungai kita lewati. Ya. Kenapa nggak makan Pak Ustaz? Dan itu warteg di hutan. Coba kalau ada warung Padang mampir tadi, nggak ada. Nah, itu jam 10 belum nyampe kampung Pak. Itu di pinggiran kampung di kebun kalau nggak salah. Kita bermalam di situ. Nah, sementara ada ngasih tahu Pak Ustaz kalau mau ambil air, katanya waktu itu kita mau tahajud di sana. Kita mau ke sana tuh mendosenkan, nggak jadi, kenapa? Lihat ular gede banget. Balik lagi kita daripada patah ular. Ya ular kan tempat yang lembab. Jadi ada sumur, entah sumur apalah, sumur buat petani atau gimana. Kita ke situ, pas lihat ada ular, agak jadi. Ya udah tayang. Ini contoh ya, contoh. Jadi airnya sih ada, tapi sekiranya ada sesuatu yang menghalangi dan itu bisa menimbulkan madorot, lebih baik tayang. Gitu. Ya. Jadi itu termasuk uzur syar'i, boleh. Uzur syar'i. Atau dalam keadaan perang, ya, dalam keadaan perang. Kita ini mau wudhu, tapi pas mau wudhu ternyata musuh ngeliling rumah nih dengan senjata udah siap tembak, contoh aja. Ya. Nah kalau kita keluar mati, dan silahkan tayung aja dia. Kalau memang kondisi semacam ini. Ini ada air tapi dalam keadaan musuh. Kemudian yang kedua tayamum ya. Kalau yang tadi apa? Yang pertama tidak adanya air. Yang kedua yaitu dibolehkan yang bertayamum karena sakit yang membahayakan. Ya, artinya kalau kita memaksakan diri pakai air, justru akan apa tadi? Penyakitnya lebih parah. Ya. Kita punya penyakit nih, katakanlah penyakit kita tipes atau malaria. Ya. Pengalaman saya itu malaria Pak. Waktu dirawat itu dokter melarang keras, katanya Bapak turun dari kasur, mau kencing apalagi mandi nggak boleh. Ya, jadi kita betul-betul nggak boleh turun ke bawah, karena apa namanya lantai aja nggak boleh kena tinggi, apalagi air. Gimana tuh kalau mau sholat? Ya udah, kayak. Jadi kondisi yang kedua karena sakit yang membahayakan kesehatan, sekiranya kena air. Nah, kondisi ini boleh kita bertanya. Ya, bertanya. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita bertayamum, ya, karena keterbatasan air yang dimiliki, ya, keterbatasan atau minimnya air yang dimiliki untuk digunakan untuk apa? Memberikan minum makhluk yang dihormati. Contohnya gini, air mah ada di rumah, cuma 1 ember doang. Digunakan apa lah? Digunakan untuk apa? Untuk minum. Ini kalau orang dipakai untuk wudhu, terus orang nggak pada minum, nggak usah. Atau dipakai buat masak, nanti kelaparan kalau nggak masak gitu ya. Jadi ada air tapi terbatas ini. Nah, air pun jadi digunakan untuk apa? Untuk tadi, untuk minum dan makan, untuk masak. Maka kondisi begini jangan paksain pakai air itu, ya. Bisa dengan tayamum. Intinya poin ketiga, keterbatasan air atau minimnya air. Air ada, tapi lebih diutamakan untuk apa? Untuk memberi minum. Ya. Ada istilah makhluk yang dihormati, artinya
makhluk ini bisa manusia atau apapun yang memang secara profesional dihormati, ya, dihormati dan harus kita usahakan ya, di apa namanya diutamakan supaya mereka dikasih minum. Kalau tidak, nanti bisa menyebabkan kematian. Baik, itu 3 poin ya. 3 poin yang menjadi sebab dibolehkannya pertanyaan. Nah, kemudian saya jelaskan lagi di sini. Tadi poin ketiga, air, keterbatasan air, kemudian digunakan untuk diberikan minum kepada makhluk-makhluk yang dihormati. Ya. Nah, kita ingin kupas nih. Ada makhluk-makhluk yang tidak dihormati. Ada 6. Ada makhluk-makhluk yang tidak dihormati, ada 6 macam. Artinya gini, kita punya air nih, ya, airnya cuma seember, bingung nih, buat dulu apa ngasih yang 6 ini. Nah, kalau di depan kita ada 6 poin ini, makhluk yang tidak dihormati udah buat dulu aja nggak apa-apa. Apa saja nih makhluk-makhluk yang tidak dihormati? Nah, dalam istilah tuh kayak ngomong karong. Menurut syariat ada 6. Yang pertama, termasuk makhluk yang tidak layak dihormati adalah orang yang sering meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Jadi orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tanpa usul, ini termasuk makhluk yang tidak dihormati. Kalau bahasa kita, kalau kita nggak kasih mau kausan tuh, udah ini aja gua pakai dulu aja. Nah ini nih, walaupun prakteknya kasihan juga sebetulnya ya, apalagi ini saudara kita sendiri. Padahal dalam hukum syariat itu nggak apa-apa orang itu nggak dimuliakan. Ya, kenapa secara tegas tidak mesti memuliakan orang yang meninggalkan sholat? Karena jelas-jelas mereka tidak memuliakan Allah. Allah aja nggak dihargai, maka dalam pandangan syariat mereka pun tidak layak dihormati. Ya, tarikus sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa usul. Jadi masuk sholatnya sholat wajib. Sholat wajib dari ditinggalin, apalagi sholat sunnah. Itu ya, ini golongan pertama yang tidak patut dihormati. Kemudian golongan yang kedua, zani muhsan. Siapa zani muhsan ini? Zani muhsan ini orang yang berzina sementara mereka terikat dengan pernikahan. Udah kawin, udah punya istri, udah punya suami, tapi zina, itu namanya zani muhsan. Itu hukumnya apa? Dirajam, lempar batu sampai mati. Tapi kalau zani, kalau orang yang berzina belum nikah itu dicambuk 100 kali. Tapi kalau zani muhsan, badannya dipendam Pak dalam tanah, sisanya kepalanya doang. Ini lempar batu sampai mati. Nauzubillah min. Nah, ini yang zani muhsan, orang-orang kayak ini nggak layak dihormati. Kalau kita dalam kondisi air sedikit, 1 ember nih, ini buat wudu apa buat orang masih yang zani muhsan, udah buat wudu aja. Ya, biarin dia kelaparan, biar dia kehausan. Nah, itu namanya hukum hukum dunia ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzina tapi sudah menikah. Hati-hati Pak, sekarang ini lagi ngetren nih perselingkuhannya di mana-mana. Aduh, di video nih hampir beritanya selingkuh. Mungkin karena sekarang medsos ya, orang untuk melakukan penyelewengan, perselingkuhan itu terus air jalan ya. Itu enggak? Facebook ya. Saya juga punya Facebook Pak. Itu sebetulnya Facebooknya awalnya dulu membeli kitab.
mesti anggota. Ya udah saya masuk, setelah saya jebak, masya Allah, ya. Ternyata ada saja tuh yang minta pertemanan gitu kan. Nah, kalau jamaah kita sih oke aja. Nah, kalau perempuan cantik gimana? Ya kan? Iya pasti bukan perempuan cantik-cantik. Nah ini dia. Kalau kita nggak kuat iman, bisa terjebak nggak? Harus hati-hati ya, medsos ini bisa menjadi asbab kebaikan, bisa menjadi asbab keburuk, termasuk merusak rumah tangga. Ya hati-hati deh. Antum sebagai seorang suami harus pintar jaga diri. Jangan ada istilah kata suka bermain api, nanti main api. Bukan main petasan, apalagi main korek, bukan. Jadi main api itulah kira-kira ya. Ada istri orang, wah cantik nih, boleh dong bisa hello gitu kan. Nah itu namanya main api, jangan. Kalau saya Allah hindari hati-hati. Karena orang tuh awalnya, orang zina itu awalnya dari apa? Iseng, betul kan? Iya, dia banyak iseng aja, ternyata dia yang bersambut wilayahnya sama tuh cewek. Ternyata itu cewek lagi apa? Lagi ada masalah juga sama suaminya. Kalau perempuan yang kurang imannya lemah ketika konflik suami, maka dia akan cari tempat yang nyaman buat dia. Kalau kita kasih tempat, ya wis, jadilah gitu ya. Ayo pikirnya panjang ya, jauh pikirannya. Kita jangan hanya terlena dengan kesenangan sesaat, pikir kasihan istri, kasihan anak. Karena terjadinya perselingkuhan gara-gara nafsu yang dituruti. Betul nggak? Iya, nafsu dituruti. Gimana caranya Pak Ustaz supaya kita tidak perselingkuhan? Perbaiki hubungan baik dengan istri di rumah. Ya, bangun keharmonisan dalam rumah tangga itu. Jadi kalau kita punya istri soleha, istri yang baik, menyenangkan suami, mau lirik yang lain juga mikir-mikir. Ya, kita mau kurang apa di rumah juga maksimal gitu kan? Kenapa ada orang terobsesi untuk selingkuh? Karena dia mencari sesuatu yang lain di rumah. Di rumah dia nggak dapat kasih sayang, di rumah dia nggak romantis, di rumah nggak ada tempat curhat. Akhirnya apa? Bingung di rumah, kesel cari tempat di luar. Udah terjadilah begitu ya. Makanya anda harus pintar-pintar bikin suasana supaya rumah tangga kita sakit. Soalnya kita yang bikin, jangan bikin masalah, kita yang bikin. Nah, termasuk kita juga jangan jadi provokasi, mancing, bosan. Ya. Itu yang kedua, zani muson. Siapa yang ketiga orang yang tidak patut dihormati yaitu murtadin, orang yang keluar daripada Islam, murtad. Ya, walaupun itu saudara kita, tapi kalau murtad kata syariat mereka tidak layak dihormati. Artinya kalau kita punya air, sementara kondisi air nggak ada, ini buat wudhu apa buat kita buat tayamum? Udah buat wudhu aja. Ya, walaupun dalam keadaan kausan kayak gimana, udah buat wudhu aja. Karena mereka dalam syariat tidak layak tidak patut untuk dihormati. Ya, mungkin kelihatannya kecil ya, tapi ini sebagai bentuk aja. Ya, shock terapi, ya penanaman satu penekanan, bahwasanya mereka dalam kondisi yang sangat-sangat menghinakan. Shining motion itu kan menghinakan, orang murtad juga menghinakan. Tarikus sholah, orang meninggalkan sholat juga menghinakan. Sebenarnya mereka tuh hina, tidak layak dihormati. Kemudian yang keempat siapa? Termasuk Ghairul Muhtaram, yaitu kafir harbi. Orang kafir yang memerangi orang Islam, memusuhi. Seperti siapa? Zionis yang di Israel, gitu kan? Masya Allah. Di India sekarang lagi rame lagi. Ya, ini orang India nih, Hindu-Hindunya nih apa namanya? Apa ya? Mereka seperti semena-mena gitu dengan Muslim yang ada di India. Di Uighur juga sama gitu kan. Bagaimana orang Islam ditindas? Tapi kalau saya lihat sekarang di India, Islamnya kan sudah banyak, Pak. Mereka sedang melakukan perlawanan ini. Ya, kita doain lah. Saya udah pernah ke India tahun 2013. Ngobrol dengan salah satu tokoh, nanya berapa persentasenya komunitas populasi Muslim dan Hindu. Kata tokoh Muslim di sana, dia bilang, Ustaz,
kalau secara data kami kecil banget sengaja. Tapi kalau secara fakta populasi sebetulnya kita besar, hampir menyampaikan Hindu. Kenapa kok datanya disimpan? Artinya disembunyikan. Ya, karena khawatir seandainya ini data dibuka, maka mereka ini termasuknya orang-orang nekat. Sekarang aja kan banyak orang Islam itu nekatnya. Ya orang-orang Hindusing kan, Hindusing itu kalau antum nonton film India yang suka pakai sultan tinggi gitu. Nah itu Hindusing, itu bukan orang Islam. Ya, sultannya yang muncul gitu. Nah Hindusing. Terus ciri khasnya kumisnya bawang. Ya, pokoknya ya sering namanya Tuan Takur, seperti itu. Ya, kira gitu ya. Kafir harbi, ya siapapun lah. Artinya dia secara terang-terang memusuhi bahkan memerangi orang Islam. Nah, orang mereka yang semacam ini tidak layak untuk dihormati, dihargai, dimuliakan, tidak layak. Kemudian yang kelima, termasuk ghairu muhtaram, makhluk yang tidak patut dihormati adalah anjing buas atau anjing gila. Tapi kalau anjing piaraan harus dihormati, dikasih air, ya, atau anjing penjaga juga sama, itu dimuliakan. Walaupun mereka najis, tapi dalam syariat wajib dimuliakan. Ya, seperti orang kan ada yang merah anjing ya. Nah, tapi biaranya tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dengan kebanyakan orang, kalau orang kafir kan biara anjing mereka bebas lalu lalang di rumah ya, jilat-jilat sana sini. Nah, kita orang Islam nggak boleh. Ya, karena dalam keterangan anjing itu kalau bisa jangan tinggal di rumah kita. Sebab salah satu penyebab mereka tidak turun ke rumah gara-gara ada anjing. Boleh yang merusak boleh, tapi sebagai penjaga aja. Nah, artinya sudah di luar aja jangan di dalam. Takutnya kalau dalam menjilat-jilat, sedangkan jilatan anjing hukumnya najis. Nah yang keenam, termasuk makhluk yang tidak dimuliakan adalah babi. Kalau babi semua jenis babi, ya. Semua jenis babi, masya Allah. Nah, jika seseorang memiliki air untuk berwudu, ya, airnya pas banget untuk wudu, dan terdapat salah satu makhluk daripada 6 tadi, ya, yang mana maka yang mana 6 poin tadi dalam keadaan kehausan gitu, sementara kita pegang air, maka katanya hendaklah tetap digunakan untuk berwudu. Ya, ini syariat yang bukan saya, belum kesan terjemahkan si J. Sebetulnya untuk apa? Untuk menunjukkan betapa hinanya kedudukan 6 poin ini ya. Orang yang dari sholat, misalnya muson, murtadin, kafir harbi, termasuk anjing gila, anjing buas, sahabat mati. Baik dulu ya. 3 penyebab yang dibolehkan tayamum. Yang pertama tadi karena tidak ada air, kemudian karena sakit, ya ada air tapi karena sakit, kemudian kita tidak boleh menggunakan air untuk berwudu. Yang ketiga, keterbatasan air, ya artinya digunakan air tersebut untuk apa? Memberi minum makhluk-makhluk yang dihormati. Ya, hormati itu artinya selain yang 6 poin tadi. Selain yang 6 poin tadi. Ya, selain yang poin tadi maka harus digunakan untuk air minum. Kita gimana? Ayam aja. Ya karena airnya sedikit, maka gunakan ini untuk nasi minum yang pahit. Selain yang 6 poin tadi, nah, sisanya kita cukup kayak ada pertanyaan di sini masih berkaitan tayamum. Insyaallah nanti kita bahas syarat-syarat tayamum. Ada? Saya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.